Ah, Oke, selamat datang di channel Salim Farisi, rekan-rekan. Kali ini kita akan membahas saham IPO, yakni saham dengan kode emiten SMGA. Di sini tertera bahwa PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk atau SMGA, sektor basic material, periode book building 8 Januari sampai dengan 11 Januari. Jadi proses book buildingnya sudah lewat. Rentang harga book buildingnya 100 sampai 105. Kita tunggu harga penetapannya nanti di harga berapa. Saham yang ditawarkan 17.500.000 lot. Oke, kita akan klik lebih lanjut. Nah, di sini kita bisa melihat ringkasan emitennya. Subsektor diversified metal dan mineral, bidang usaha bergerak dalam bidang perdagangan besar, biji nikel dan batu bara. Ringkasan perusahaan emiten, perseroan didirikan pada tahun 2016 dengan nama PT Sumber Mineral Abadi, kedudukan di Jakarta Selatan. Perseroan merupakan perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang perdagangan nikel dan batu bara untuk pasar domestik di Indonesia. Oke, ini terlihat saham yang ditawarkan di sini 20%. Penjamin emisinya yaitu broker dengan kode MI, yaitu Victoria Sekuritas Indonesia. Selanjutnya kita langsung saja ke situsnya perusahaan. Nah, ini situsnya. Jadi kita bisa melihat situsnya. Di sini tertera di atas ada fitur-fitur seperti ini. Jadi kita lihat Oke, kita akan melihat struktur organisasinya, siapa saja yang ada di organisasi ini, siapa komisarisnya, yaitu Willy Thomas, G.A. Yurisio, komisaris independen, Julius Edi Wibowo, direktur utama, Dimas Ari Wicaksana, direktur, Chandra Suari Effendi, direktur. Oke, berikut kita bisa melihat di mana saja dia bekerja di sini. Warga negara Willy Thomas, komisaris utama warga negara Indonesia, menjabat sebagai komisaris utama perseroan sejak tahun 2023. Dia meraih gelar Bachelor BBA in Marketing and Finance tahun 1995 dan Master of Business MBA. Oke, menjabat sebagai komisaris utama berdasarkan akta pernyataan keputusan pada PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk nomor 13 Desember nomor 107 tanggal 13 September 2023. Oke. Sebelum menjabat sebagai komisaris utama, beliau pernah menjabat sebagai ada di beberapa posisi, yaitu di PT yang sekarang PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk sebagai komisaris utama, di Hini Hijau Energi PTE Ltd, PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk. Di sini kita bisa lihat di mana saja dia sudah jabat, dan begitu juga dengan direksi yang lain. G.A. Yurisio, komisaris independen. Di sini tertera di mana saja dia pernah menjabat. Begitu juga dengan direktur utama Insinyur Julius Edi Wibowo. Di sini bisa kita lihat bersama Chandra Suri Effendi.
Oke, di Mas Ari Wicaksana. Nah, di sini kita bisa melihat struktur organisasinya. Baik. Setelah kita melihat di sini kita langsung saja ke prospektus dari di sini ada versi yang lebih lengkap. Jadi ada 2 prospektus. Di sini kita bisa lihat. Nah, di kolom sini saham ditawarkan, periode book buildingnya. Nah, di sini kita bisa mendownload prospektusnya. Ini di situs eipo.co.id ya teman-teman. Teman-teman bisa melihat prospektusnya, download di sini. Oke, langsung saja kita ke prospektusnya. Di halaman awal kita diperlihatkan ini masa penawaran awalnya, perkiraan tanggal efektif 19 Januari, perkiraan masa penawaran umum tanggal 22 sampai 25 Januari. Jadi tanggal 22 sampai 25 Januari 2024 harganya akan ditentukan, berapa harga yang akan ditawarkan untuk masa penawaran umumnya. Nah, di sini tertera tanggal penjatahannya itu tanggal 25 Januari, perkiraan tanggal distribusi saham tanggal 26, tanggal pencatatan di bursanya tanggal 29 Januari 2024. Oke. Di sini kita bisa baca PT Sumber Mineral Abadi Tbk kegiatan usaha udah saya jelaskan tadi. Ada websitenya langsung, emailnya, penawaran usaha perdana, jamin efek, Victoria Sekuritas. Oke. Jadi di sini kita melihat penawaran di halaman 1, penawaran umum saham. Jadi langsung saja kita ke bawah. Misalnya kita melihat laporan neraca, posisi keuangan perusahaan. Ringkasannya kita bisa baca di sini. Keterangan singkat mengenai perseroan, sejarah perseroan, kegiatan usahanya. Sudah saya jelaskan tadi sedikit di awal. Prospek usaha ke depan, sektor baterai tentu akan menjadi prospek yang bagus ke depan. Bagaimana nikel sangat dibutuhkan untuk pembuatan baterai mobil listrik, dan begitu juga dengan batu bara saat ini masih sangat dibutuhkan sebagai energi fosil yang sangat dibutuhkan, walaupun sekarang lagi gencar-gencarnya pindah ke energi baru dan terbarukan EBT. Oke. Di sini dijelaskan ringkasan mengenai penawaran umum saham yang ditawarkan. Persentase saham, nilai nominalnya Rp20, harga penawarannya 100. Nah, ini jumlah dana yang diraih pada penawaran umum perdana saham yaitu sekitar 183 miliar 750 juta rupiah. Penawaran umum di sini sudah saya bacakan tadi. Nah, di sini kita bisa melihat siapa saja yang memiliki saham ini. Yang pertama adalah PT Sumber Global Energi Tbk yang sudah listing di Bursa Efek, yaitu dengan kode saham SEGER SGER dengan jumlah saham kepemilikan 6 miliar saham. Vivi yang kedua Vivi Ramalyati Hutama dengan kepemilikan 700 juta. Nah, di sini masyarakat
setelah penawaran umum akan mendapat jatah 20%, yaitu 1.750 juta, atau ini dalam lembar ya. Kalau dalam lot 1.700.000. Kalau dalam lot dia itu 175 juta. Oh ya, 17 juta bukan 175 juta ya. Jadi hilang nolnya 2. 17 juta 500 lot. Jadi setelah IPO dia akan mendapatkan dana sebesar, tadi sudah dijelaskan di awal. Nah, di sini rencana penggunaan dana dan hasil penawaran umum perdana saham yang akan diterima perusahaan setelah dikurangi biaya emisi perubahan. Seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja dalam rangka pengadaan nikel dan batu bara sesuai kegiatan bisnis yang dijalankan perseroan sebagai pembayaran atas pembelian nikel dan batu bara dari supplier. Perseroan guna memenuhi kontrak pengadaan dengan pihak-pihak. Rincian mengenai rencana penggunaan dana hasil penawaran umum dapat dilihat pada bab 2. Oke. Nanti kita bisa lihat. Di sini laporan posisi keuangannya. Jadi kita bisa melihat antara tahun 2020, 2021, 2022, 2023. Yang di sini laporan keuangan tahunan. Di sini sampai 31 Juli 2023. Ini sampai 31 Desember. Di sini kita bisa melihat dari aset lancarnya. Tahun 2020 dia memiliki aset lancar 75 miliar, terus meningkat menjadi 119 miliar 2021. Nah, selanjutnya 2022 190 miliar. Nah, di sini 2023 277 miliar. Artinya cukup bagus saya rasa dengan adanya peningkatan aset lancarnya setiap tahun. Begitu juga dengan aset tidak lancarnya, kita bisa melihat di sini ada peningkatan dari tahun ke tahun. Jumlah asetnya kita bisa lihat untuk keseluruhan meningkat dari tahun ke tahun. Untuk utangnya, liabilitas jangka pendek 78 tahun 2020. Di sini kita lihat langsung 2023 124 miliar ya. Jadi liability jangka panjangnya 4 miliar. Saya rasa cukup bagus karena aset lancarnya cukup banyak. Jumlah ekuitasnya 167. Oke, di sini kita bisa melihat laporan laba rugi penghasilan komprehensif lain. Penjualan bersihnya di sini tertera dari tahun ke tahun, dari 2020, 2021 itu 8 miliar, 2022 162, 2022 bulan Julinya 95, di sini 2023 112 miliar. Jadi untuk informasi bahwa di sektor energi seperti batu bara dan nikel ini dia sangat bergantung terhadap bagaimana harga komoditas itu sendiri. Ketika harga komoditas itu sendiri itu akan mempengaruhi laporan laba rugi dan penghasilan. Saya rasa untuk saat ini harga batu bara turun cukup banyak, dan begitu juga nikel. Nah, selanjutnya
Sini kita bisa lihat semua seperti laba kotor, beban pokok penjualan, beban pajak, dan lain sebagainya. Saya rasa dari tahun ke tahun perusahaan cukup bagus karena selalu ada peningkatan saya lihat di laporan keuangannya. Keterangan singkat tentang entitas anak. Dia mempunyai satu anak perusahaan yaitu PT Jasa Tama Mandi Sukses. Oke, di sini juga kita bisa melihat rasio keuangan. Nah, di sini kita bisa melihat rasio keuangannya, misalkan seperti laba kotor, penjualan bersih, gross profit margin. Di sini kita bisa lihat seperti operating profit margin, NPM. Oke, nanti teman-teman bisa baca di sini. Nah, di sini kita bisa melihat faktor resiko. Nah, yang menjadi resiko perusahaan itu sendiri dalam menjalankan usahanya. Perseroan menghadapi resiko yang dapat mempengaruhi hasil usaha apabila tidak diantisipasi dengan baik. Resiko yang diungkapkan dalam prospektus berikut merupakan resiko yang material bagi perseroan. Oke. Di sini juga kita bisa risiko utama yang punya pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha yaitu risiko fluktuasi harga nikel dan batu bara. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa dia sangat bergantung terhadap harga komoditas induknya yaitu nikel dan batu bara. Risiko usaha yang bersifat material baik secara langsung maupun tidak langsung yang sangat dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan perseroan. Nah, di sini seperti resiko keterlambatan pengiriman, resiko ketersediaan pasokan nikel dan batu bara, dan resiko perubahan kualitas nikel dan batu bara. Resiko umumnya itu resiko kondisi perekonomian secara makro atau global. Yang kedua, resiko tuntutan atau gugatan hukum. Yang ketiga, resiko kebijakan pemerintah. Dari resiko investor, ya resiko likuiditas saham perseroan, resiko fluktuasi harga saham perseroan, dan resiko pembagian dividen. Di sini juga kita bisa melihat kebijakan dividen perseroan, yakni seluruh saham biasa atas nama telah ditempatkan dalam sektor penuh. Oke, kita baca di sini sampai dengan prospektus yang diterbitkan, perseroan belum pernah melakukan pembayaran dividen. Perseroan berencana untuk membayarkan dividen kas sebanyak-banyaknya 30% dari laba bersih perseroan mulai dari tahun buku 2024. Nah, perusahaan akan berencana mengalokasikan 30% ya untuk dividennya nanti. Oke, itu prospektusnya. Rencana penggunaan dana. Nah, ini lebih lengkapnya untuk penggunaan dananya. Dana penawaran umum perdana saham yang akan diterima oleh perseroan setelah dikurangi biaya emisi. Di sini pembayaran atas pembelian nikel dan batu bara dari supplier perseroan guna memenuhi kontrak pengadaan dengan pihak sebagai berikut. Nah, dia akan membayar ke PT Nikel Sukses 88, PT Batu Energi Prima, PT Aneka Mineral Makmur Mabadi. Di sini bisa dijelaskan 50%, 30%, 10%, PT Arta Usaha 10%. Oke. Selanjutnya pernyataan utang. Di sini kita bisa lihat utangnya secara detail. Utang usaha di tas anak, data keuangan penting. Kita sudah membaca di awal tadi secara singkat, kurang lebih sama. Nah, oke, mungkin hanya ini untuk prospektus. Kalau menurut saya ini akan sangat
bagus untuk IPO-nya. Kita bisa melihat saham induknya yaitu Seger. Kita lihat Seger ya. Seger saham induknya. Sini kita bisa melihat bagaimana pergerakan saham induknya secara jangka panjang. Kita bisa melihat kenaikannya cukup signifikan dari harga 100 rupiah sampai dengan harga penutupan sekarang 2100. Dia telah membagikan dividen ini beberapa kali. Oke. Mungkin itu saja untuk pembahasan untuk PT Sumber Mineral Global Abadi atau dengan singkatan SMGA. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Oke.